Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat membahagiakan di sore hari ini, ibu-ibu, bapak, ibu-ibu, bapak ini, mbak, sehat sehat bapak ibu. Alhamdulillah. Tentu saya bersilaturahmi perdana di Masjid Al-Mustafir Mino Renggan. Alhamdulillah. Detik-detik menjelang tamu istimewa, bulan istimewa, bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ternyata ibu-ibu semuanya, alhamdulillah, ini ribuan yang datang, ibu, luar biasa, banyak sekali di sini. Akhir saya pun akhirnya itu mengisi kultum. Ternyata majelis tabligh akbar gitu ya, banyak sekali warga sekota Gede berkumpul di sini. Tepuk tangan untuk ibu semuanya ya. Hari apa ini? Hari Sabtu yang sangat luar biasa. Sabtu depan sudah puasa ya? Alhamdulillah. Mohon izin ibu, bapak, nama saya Syahda Anissa Ma'ruf. Biasanya pun biasa dipanggil Nisa. Mungkin kemarin saya ngisi di PWN itu enggak dapat nomor saya. Jadi saya di Majelis Sapi PWN DIY, juga sebagai ketua pimpinan wilayah nasional ASN DIY, dan alhamdulillah saya juga mengabdi sebagai guru di Universitas Islam Indonesia. Ibu-ibu semua, rumah saya di Piungan. Jadi kemana-mana saya sendiri ya, nyoba sendiri lagi, kebetulan kok pas macet. Alhamdulillah sudah sampai di Ring Road ini Pak, tadi waktu beberapa WA sampai Ring Road, dan sampai sini mudah-mudahan tidak terlambat ya. Mohon maaf. Alhamdulillah melihat wajah ceria ibu semuanya ini, insya Allah sudah siap menghadapi bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah ini adalah wujud syukur kita karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Senang buatan ibu? Wah, ini sudah beli baju baru semua. Ternyata ibu-ibu, saat ini tentu seorang ibu itu sangat luar biasa perannya di dalam rumah dulu, ya, yang mau saya jelaskan. Saya itu sebenarnya malu ibu-ibu, saya masih sangat muda dan ibu-ibu sudah banyak pengalaman. Jadi mohon izin saya banyak belajar ini nanti ya. Salah satu ayat yang sangat luar biasa yang mengingatkan kepada kita ibu-ibu, yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa yang biasanya dibaca ketika bulan suci Ramadan? 183. Sudah hafal semua ibu? Apa itu ya depannya ya? Ya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat luar biasa, sederhana, sering didengar, bahkan ibu-ibu semua sudah hafal. Apa maknanya di sini? Ternyata di sini adalah salah satu perintah Allah khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu ditujukan untuk orang yang beriman. Orang Islam ternyata belum tentu beriman. Orang Islam belum tentu menjalankan sholat 5 waktu. Orang Islam belum tentu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Padahal agamanya apa Ibu? Islam, tapi belum tentu menjalankan syariat Islam. Nah, ternyata bukan ya ayyuhalladzina untuk orang Islam. Tapi di sini Allah menegaskan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya di dalam Al-Qur'an ayat-ayat itu diawali dengan ya ayyuhan nasu. Nah, kalau ya ayyuhan nasu berarti wahai manusia. Manusia di sini enggak harus beragama Islam. Kalau Allah sudah menyapa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kamu sekalian asyam. Apa itu? Berpuasa. Ini artinya adalah surat cinta dari Allah untuk kita semua, yaitu orang yang beriman. Berpuasa wajib khususnya di bulan suci Ramadan. Karena nanti kita juga akan melihat umat Islam tetapi tidak menjalankan puasa Ramadan. Jadi ada beberapa tipe manusia dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kosong nih. Sebelum berpuasa harus apa? Sahur mandi. Repot ini mesti masak, bangunin keluarga. Kadang nyalain kompor, nyalain mesin cuci, bareng gitu. Sambil membangunkan keluarga. Tapi di sisi lain ada yang sebentar lagi Ramadan rasanya hatinya sudah bahagia, sudah tenang. Hari ini bahagia belum? Sudah merasakan bahagia belum mau memasuki bulan suci Ramadan? Ini adalah rahmat. Apa Ibu? Rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang dari Allah. Ya Allah ngapunten nggih luar biasa ibu-ibu. Mohon maaf gini, selama ini saya banyak salahnya. Dampak dari ketenangan hati kita biasanya adalah muncul rasa bersalah, rasa untuk ingin meminta maaf kepada suaminya mungkin yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah pasangan hidup, kepada suami, kepada anak-anak, kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman kerja, teman belanja di pasar dan lain sebagainya. Karena memiliki rasa apa? Tenang. Dan sumber rasa tenang manusia itu adalah mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak semua umat Islam mendapatkan rahmat. Alhamdulillah keberuntungan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, kita mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah untuk bisa nanti menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau mau menghadapi bulan suci Ramadan, otomatis kita juga harus mensucikan hati kita, mensucikan perkataan kita. Jangan sampai dan jangan sampai masih membicarakan kekurangan, kejelekan orang lain. Padahal diri kita kekurangannya jauh lebih banyak, kehilafan kita jauh lebih banyak. Dan Allah di sini memberikan rahmat kepada kita. Alhamdulillah Allah masih menutupi aib-aib kita. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, secara otomatis Allah juga akan menutup aib
diri kita. Nah, rahmat itu adalah untuk orang-orang yang terpilih. Ibu-ibu semua yang hadir di sini pun juga bergerak mengaji itu juga karena mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak semua ibu-ibu yang ada di kota gede di sini mau dan mampu jalan kaki ataupun berangkat atau diantar suaminya. Tadi saya di belakangnya ibu siapa ya? Diantarin sama suaminya mengaji di sini itu luar biasa. Dukungan dari suaminya agar ibu-ibu semuanya bisa bersilaturahmi. Senang banget silaturahmi. Nah, ini adalah kebahagiaan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Ternyata Allah memerintahkan puasa itu merugikan, bikin mati atau tidak sehat, bikin gelisah, sedih, atau malah justru dengan puasa hidup kita makin bahagia dan sehat. Puasa itu membuat fisik kita menjadi lebih sehat. Puasa ternyata membuat hati kita menjadi tenang. Dan puasa membuat hari-hari kita menjadi bahagia. Karena apa? Yang namanya manusia pasti memiliki hawa nafsu. Bedanya manusia dengan hewan apa Bapak Ibu? Kalau hawa nafsu, hewan punya. Tapi apa yang membedakan manusia dengan hewan? Ternyata Allah memberikan rahmat kepada kita berupa akal. Nah, jadi yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah terletak di akalnya. Maka fungsi dari akal ini adalah untuk mengontrol hawa nafsu diri kita. Niat hati mau menjelek-jelekkan orang. Karena kita memiliki akal, maka kita bisa mengontrol untuk tidak sedih. Kita ngomongin yang lain, gitu ya. Alhamdulillah. Itu kalau kita masih bisa mengoptimalkan akal. Akal kita ini sangat luar biasa fungsinya. Jadi tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa setiap manusia itu yang hidup pasti tidak terlepas dari yang namanya ujian. Ada nggak Bu yang di sini nggak dapat masalah apapun, nggak dapat ujian apapun dari Allah? Ada yang mendapatkan musibah, tapi dia tetap bersyukur. Ada hikmahnya. Musibah apapun yang dalam hal ini sedang dihadapi, insya Allah itu adalah pendidikan dari Allah. Untuk apa? Untuk mendewasakan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan akal, dan dengan akal ini kita bisa berdiskusi, bermusyawarah, mencari solusi atas masalah-masalah ataupun ujian hidup dari Allah. Ujian jodoh misalnya, ujian hutang misalnya, ujian warisan misalnya, ujian dengan tetangga misalnya, banyak sekali. Tapi di sini Allah menganugerahkan kita berupa akal. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika kita memiliki ketentraman dan juga ketenangan hidup dan yakin bahwa kita ini adalah orang yang beriman dan pasti setiap masalah itu ada solusinya, pasti menyelesaikannya itu harus menggunakan dengan akal kita, bukan dengan emosi. Nggak bakal selesai. Jadi kalau mendapatkan masalah apapun atau ujian apapun dari Allah, selesaikan dengan tenang. Siapa yang mengontrol ketenangan diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan akal kita
kita yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Nah, maka kembali lagi di ayat tadi Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan kita berpuasa itu agar ini sebagai rem kehidupan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata puasa itu juga mengandung nilai pendidikan dari Allah. Jadi yang namanya seorang pendidik itu tidak harus guru, tidak harus dosen, ataupun pendidik dalam hal yang lainnya, guru TPA misalnya. Tapi di sini Allah menganugerahkan kepada kita berupa akal untuk manusia. Ini adalah fungsinya untuk mengambil hikmah atas kejadian-kejadian yang telah kita dapatkan. Nah, ini adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan untuk menyelesaikan perkara-perkara kehidupan manusia. Kembali lagi, setiap manusia tidak terlepas dari ujian, tidak terlepas dari permasalahan. Setiap keluarga, bahkan keluarga muda, keluarga yang mungkin putra-putrinya sudah istilahnya apa ya, Bapak Ibu, kalau putra-putrinya sudah menikah, kemudian sudah memiliki anak, itu kan akan berbeda dengan saya yang masih memiliki anak masih kecil. Anak pertama saya masih kelas 4 SD. Anak kedua saya masih kelas 2 SD. Nah, ibu muda gitu ya istilahnya. Nah, beda dengan ibu yang sudah memiliki putu. Nah, ini kan biasanya jadi hiburannya ibu-ibu MC. MC itu apa MC? Ngomong cucu gitu ya. Itu kan hiburannya ibu-ibu biasa impor. Hiburannya ibu-ibu itu adalah MC, ngomong cucu gitu ya. Yang beda dengan saya. Kalau saya mau pergi, Mas, Bunda mau isi pengajian dulu ya. Nah, itu masih banyak prosedur yang harus diselesaikan di rumah. Mandiin dulu, tadi Pak, nyuapin dulu, sudah beres, titipkan ke bapaknya, saya pergi. Nah, ibu-ibu yang sudah memiliki putra putu, itu biasanya lebih fleksibel yaitu keluar rumah untuk mengaji. Nah, ada beberapa prosedur. Nah, dulu ya Pak ya, ketika saya mengisi di PW itu jam berapa Pak mulainya? 5:30. Jam 5 saya sudah keluar rumah. Anak-anak kan belum bangun gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah sudah terbiasa. Jam 5 saya berangkat dari rumah ke PWM mengisi pengajian sampai jam berapa ya Pak? Jam 7 ya? Ke 6:30 pagi-pagi itu. Alhamdulillah di sini sore itu biasanya lebih enak ya waktunya, biasanya untuk ibu muda keluar rumah gitu. Nggak terlalu repot. Pagi-pagi itu kadang di jalan tuh masih kabut, kadang hujan, musim hujan, masih banyak masih banyak kendala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, 183 di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi mengingatkan kepada kita bahwa salah satu perintah Allah yaitu puasa ternyata adalah untuk membentuk pribadi kita menjadi bertakwa. Ujung ayat itu tadi adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kemarin saya mengisi pengajian di SMP, sebelumnya di salah satu kampus gitu ya. Saya masih mengajar 2 minggu yang lalu. Lemas sekali yang saya dulu. Kemudian saya tanya, kok lemas sekali kenapa? Masih bayar utang Bu. Ternyata masih punya hutang puasa. Berapa hutang puasanya? 6 tahun ini, 6 tahun kemarin, 6 tahun sebelumnya. Jadi totalnya 12 hari belum dibayar puasanya. Luar biasa sekali. Jadi ini yang membuat saya kaget gitu ya.
membayar hutang puasa, kok hutang puasa sebelumnya itu belum terbayar, numpuk gitu ya. Tak pikir hutang itu cuma hutang duit, ternyata hutang puasa. Jadi kegiatan-kegiatan sekolahan di kampus menjelang Ramadan itu kok pada kurang semangat, padahal sebentar lagi mau Ramadan. Ternyata belum bayar hutang puasa. Nah, ini menjadi salah satu PR ibu-ibu semuanya, terutama yang masih muda seperti saya. Nanti setelah bulan suci Ramadan, prioritaskan terlebih dahulu membayar hutang puasa, baru puasa nyawal. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Puasa nyawal dulu baru bayar hutang. Hutang dulu. Kenapa? Karena puasa Ramadan tadi tiba diwajibkan puasanya, hukumnya adalah wajib. Kerjakan yang wajib terlebih dahulu. Kalau puasa nyawal itu hukumnya sunnah. Nah, bagi para ibu jamaah, jangan sampai terbalik. Membayar hutang puasa Ramadan terlebih dahulu yang sifatnya wajib daripada melaksanakan puasa Syawal yang hukumnya sunnah. Nah, karena di ayat tersebut kita kembali ada kalimat kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau kita kembali tentang bagaimana keteladanan Nabi yang sangat luar biasa, Islam hadir itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Islam itu agama yang penuh kedamaian. Jadi kalau misalnya kita menjalankan syariat Islam, itu adalah bukti bahwa Islam itu sangat melindungi manusia, khususnya kita para perempuan. Dulu di zaman Arab pra-Islam, apa yang terjadi ibu-ibu ketika mendengar perempuan, misalnya ada bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan, apa yang terjadi? Ya, yang namanya Islam belum hadir, dulu posisi perempuan itu masih kelas 2, masih disingkirkan. Bahkan bayi perempuan yang lahir itu dianggap aib oleh keluarganya, sehingga bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan itu secara otomatis budayanya pada waktu itu adalah dengan membunuh meskipun bayi itu masih hidup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum Nabi Muhammad datang, apa yang terjadi, Bu? Apakah perempuan pada waktu itu mendapatkan hak waris? Ternyata tidak. Perempuan malah dijadikan sebagai budak. Perempuan tidak diberikan kebebasan untuk menempuh pendidikan. Itu yang kedua, tidak mendapatkan hak waris. Yang pertama, mendapatkan stereotip bahwa perempuan itu adalah aib. Yang ketiga, apa yang membedakan perempuan di zaman Nabi pra-Islam dengan saat ini, Bu? Bolehkah dulu perempuan keluar rumah di zaman Arab pra-Islam? Jelas tidak diperbolehkan. Perempuan yang keluar rumah mengundang dan mengandung fitnah, gitu. Padahal yang mengundang dan mengandung fitnah itu sebenarnya tidak hanya perempuan. Laki-laki bisa, bukan? Bisa. Tapi kenapa harus perempuan? Nah, ternyata ketika Nabi Muhammad hadir membawa agama Islam yang rahmatan lil alamin, beliau sangat luar biasa, sangat memuliakan dan menghormati perempuan. Jangankan untuk
Nabi sebenarnya siapa yang terlebih dahulu untuk saya hormati? Nah, kemudian Nabi menjawab adalah ibu. Kemudian siapa lagi Nabi? Ibumu. Yang ketiga bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ibumu. Baru yang terakhir adalah bapak. Ini artinya bahwa Nabi Muhammad pun sangat menghormati dan memuliakan seorang perempuan yang bernama seorang ibu. Ibu-ibu semuanya, maka agar supaya kita bahagia menghadapi bulan suci Ramadan, sempatkan waktu untuk memohon dan meminta maaf kepada ibu. Ini PR. Silaturahmi ke rumah ibu, ngobrol-ngobrol, paling seneng ibu itu pasti diajak ngobrol. Setelah itu, misi paling utama dan yang paling besar adalah meminta maaf kepada ibu. Ini salah satu sumber ketenangan kita adalah mendapatkan doa dari ibu. Ini satu PR-nya. Oke, Ibu, sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, usahakan silaturahmi dan meminta maaf kepada ibu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi. Yang sangat luar biasa adalah ibu ini memiliki porsi yang sangat luar biasa. Yang ibunya sudah tidak ada, berarti kemana? Mendoakan tidak harus juga kalau misalnya itu sudah tidak ada nih. Setelah sholat, simpel banget. Setelah sholat, Rabbil waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu baru meminta maaf kepada bapak. Nah, ini sama, ini saya juga sudah nggak punya bapak ini ya. Almarhum bapak saya itu dulu menyampaikan begini, Mbak, nanti kalau misalnya kamu sudah jadi ibu, sudah jadi istri, jangan berhenti belajar, lanjut kuliahnya. Ini wasiat dulu yang beliau sampaikan sebelum meninggal. Syukur alhamdulillah ibu-ibu, bapak semuanya yang ada di sini, karena mendapatkan wasiat yang sangat luar biasa seperti itu. Jangan kamu mengisi pengajian terlebih dahulu kalau kamu itu belum berpendidikan. Sekolah dulu sampai selesai juga, baru nanti kamu mengisi pengajian di desa, di kota. Insya Allah nanti banyak sekali jamaah-jamaah yang di sini butuh pemateri putri. Oh iya, ternyata benar Bapak Ibu semuanya, di bulan suci Ramadan nanti jadwal saya itu sangat luar biasa. Tapi tetap saya batasi, mohon maaf karena saya kemanapun itu nyopir sendiri, masih mandiri, oke? Jadi masih ada beberapa tempat yang belum saya sanggupi. Ya, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa lebih apa ya? Lebih bisa maksimal. Kalau sekarang belum maksimal. Insya Allah saya baru menyempatkan diri seminggu 3-4 kali saja. Itu kemampuan saya di situ karena masih punya anak kecil, masih harus bagi waktu bekerja, masih harus membagi waktu untuk berorganisasi. Jadi biar semuanya dapat waktu yang insya Allah bisa mengisi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kembali lagi, Ibu, tadi mak saya janjikan almarhum bapak saya ya, itu pesannya memang begitu. Jadi saya sangat senang sekali berada di sini menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya untuk Ibu dan juga bapak semuanya, supaya saya juga lebih bisa banyak belajar dan tentunya ilmu saya itu masih sangat dangkal, masih sangat sedikit. Jadi insya Allah saya masih proses belajar dan tentunya masih nabung pengalaman, gitu ya. Kembali lagi di zaman Nabi tadi bahwa Nabi itu sangat menghormati dan memuliakan perempuan.
perempuan, terutama adalah ibu. Maka PR bagi kita sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita harus meminta maaf dan memohon ngobrol gitu ya, meminta maaf kepada ibu baru bapak. Itu insya Allah menjadi sumber kebahagiaan dan sumber ketenangan untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah tentu kehadiran Nabi. Ini akhirnya di dalam Al-Quran perempuan mendapatkan hak waris, meskipun hak waris itu berbeda dengan anak laki-laki. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dulu perempuan diperlakukan sebagai budak, sebagai aib keluarga, sekarang tidak. Ketika Nabi Muhammad itu hadir, justru Nabi itu sangat mendukung perempuan untuk terus menuntut ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan laki-laki dan perempuan itu justru mendapatkan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Maka tentu bagi ibu-ibu semuanya, ibu muda, bapak, mari kita sama-sama bahwa perempuan yang keluar rumah untuk mengabdi, perempuan yang keluar rumah untuk belajar, perempuan yang keluar rumah untuk bekerja, selama itu masih di dalam ruang lingkup adab di dalam Islam, itu adalah perintah dan anjuran dari Nabi. Maka penting sekali kita wajib meneladani Nabi, bahwa Nabi itu justru sangat menghormati perempuan dan mendukung perempuan untuk melanjutkan dan mengabdi di masyarakat. Maka ini menjadi kabar bahagia untuk kita semuanya, bahwa ketika Nabi hadir dan juga Islam membawa nilai rahmatan lil alamin, ini membuat diri kita menjadi lebih bahagia, menjadi muslimah yang bahagia, menjadi ibu yang bahagia, menjadi istri yang bahagia, bahkan menjadi anggota masyarakat yang bahagia. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya di mana? Dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Apa bunyinya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita. Kuntum khaira ummah. Kamu sekalian itu adalah umat terbaik. Kamu semuanya adalah ibu terbaik. Kamu semuanya adalah istri terbaik. Kamu semuanya adalah perempuan yang terbaik. Pada Bapak, kamu adalah Bapak yang terbaik. Ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah, kamu semuanya adalah umat yang terbaik. Nah, umat yang terbaik itu yang seperti apa? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnas ini artinya apa? Yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Maka kalau kita punya rezeki sedikit, kita berbagi kepada tetangga yang lebih membutuhkan, itu juga termasuk kuntum khaira ummah. Atau nanti di akhir bulan suci Ramadan, kemudian ada perintah apa Ibu? Zakat. Ini juga bentuk dari kuntum khaira ummah. Zakat di akhir bulan suci Ramadan sebelum masuk bulan Syawal. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia untuk bisa berbuat baik, bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat dengan dimanfaatkan itu dua hal yang berbeda. Kalau bermanfaat itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan rezeki yang kita
miliki. Tapi kalau dimanfaatkan, itu justru sebaliknya, terkadang tidak sesuai dengan kemampuan diri kita. Nah, di ayat Al-Imran ayat 110 ini Allah menegaskan untuk khairal ummah ukhrijat linnas, bermanfaat kepada orang lain, bukan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, apa bentuk bermanfaat kepada orang lain? Ini ada ayat selanjutnya. Untuk khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Sederhana sekali. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak tetangganya berangkat untuk mengaji, mengajak tetangganya untuk berbuat baik, mengajak kepada saudaranya untuk berzakat, mengajak warga kota gede ini untuk berinfak, bersedekah, berwakaf. Itu juga termasuk kita sebagai orang yang beramar ma'ruf, mengajak. Ayo ibu-ibu, sore ini kita pengajian menghadapi bulan suci Ramadan. Mengajak. Perkara orang itu yang diajak mau atau tidak, itu sudah bukan urusan diri kita. Perkara orang yang kita ajak untuk menutup aurat kok masih tidak mau, itu bukan urusan kita. Tapi kewajiban kita sudah gugur dengan cara mengajak. Yang penting mengajaknya itu bukan dengan cara memaksa. Kamu kok belum menutup aurat loh? Pantes di daerah kanan ini banyak perempuan. Makanya kamu pakai jilbab. Memaksa bukan itu? Maksa. Tidak bisa. Kembali lagi, Islam agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang membawa kasih sayang. Maka ketika mengajak itu juga harus berlandaskan kasih sayang. Ayo sholat, enggak sholat masuk rokok. Biasanya seperti itu. Saya sering kali juga. Enggak sholat masuk neraka. Ya. Itu juga termasuk mengajak dengan cara memaksa. Bagaimana sebaiknya? Contoh. Cukup dengan contoh. Satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Nah, maka ini penting sekali ibu-ibu dan bapak semuanya. Amar ma'ruf itu adalah hal yang sangat sederhana dan ini menjadi salah satu indikator menjadi umat yang terbaik. Amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Yang selanjutnya adalah wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ini lebih sulit daripada ta'muruna bil ma'ruf. Di Sleman, ibu-ibu, bapak, ini salah satu tempat yang sangat tinggi, warung yang membuka miras. Jadi penjualannya miras itu sudah bebas. Sudah kayak membeli air minum di warung sudah bebas. Dan warnanya aja sama kayak daun es teh warnanya. Tapi ternyata itu adalah miras. Nah, alhamdulillah ini bersama teman-teman Pokam DIY itu salah satu bentuk nabi mukarnya ini adalah memberantas miras. Anak SD ibu sudah terbiasa minum miras. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nabi mungkar di masyarakat kita ini banyak sekali. Yang paling berani itu adalah mencegah warganya ini terjebak judul. Ini yang sangat mengerikan itu dua perkara ini, pinjol dan judul. Ini adalah bentuk nabi mungkar di era digital yang sangat sulit. Karena apa? Karena setiap dari kita pasti memiliki HP, memiliki KTP. Pengen ini, pengen itu gak harus pinjam uang ke bank, tinggal upload, kemudian sudah mendapatkan uang. Ternyata itu adalah pinjaman online.
Nah, di zaman online ini sangat luar biasa dampaknya. Bahkan ada beberapa keluarga yang harus bercerai dikarenakan salah satunya terkena pinjol. Judul dua itu adalah penyakit di masyarakat di era digital. Nah, ini nabi mungkar. Maka penting sekali warga Kota Gede di sini, mungkin selain pengajian yang saya isi selanjutnya, bagaimana agar supaya warga ini terlindungi dari pinjol dan judul. Nah, ini penting sekali ya Pak. Nabi mungkarnya di era digital itu adalah tercegah pinjol dan judul. Nah, maka untuk menjadi warga Kota Gede yang terbaik, untuk khairul ummah itu rijal linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini adalah bersama-sama agar semuanya berperan penting untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Islam, termasuk judi online. Itu adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ada beberapa poin yang tentunya di sini saya sangat berbahagia sekali bertemu dengan ibu-ibu dan bapak semuanya. Mari sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, satu, bersihkan hati kita dari prasangka. Dua, meminta maaf kepada orang tua, saudara maupun tetangga. Yang ketiga, tentu menghadapi bulan suci Ramadan ini harus diniati dengan niat ikhlas, bangun pagi, membuatkan sarapan untuk sahur, bahkan sampai membuatkan untuk berbuka puasa. Keempat, di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkan diri untuk menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sholat malam, menghidupkan kebersamaan keluarga, makan bersama, dan tentunya menghidupkan nilai-nilai spiritualitas di dalam keluarga. Dan tentunya yang terakhir, kita wajib bersyukur bahwa ternyata Allah masih memberikan kesempatan kita menikmati bulan suci Ramadan. Karena kita semua tidak tahu apakah Ramadan tahun depan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup. Maka penting sekali kita merasa bahwa Ramadan kali ini seakan-akan menjadi Ramadan terakhir kita, sehingga kita bisa memaksimalkan diri untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Demikian ibu-ibu semuanya yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ada di sini beserta Bapak mendapatkan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah dan penuh keberkahan, anak yang soleh dan soleha, cita-cita yang dikabulkan, serta hajat yang insya Allah mudahkan. Mudah-mudahan juga Allah izinkan kita semua tahun ini bisa berangkat ke tanah suci untuk ibadah umroh maupun ibadah haji. Dan yang belum dipertemukan jodoh, semoga mendapatkan jodoh yang bertanggung jawab bagian dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Kartin. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Dr. Sandra Anissa Makruf, Sarjana Pendidikan Islam Master Pendidikan Islam, yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan bisa kita praktekkan besok di bulan Ramadan. Terus untuk acara berikutnya, apakah ada yang mau bertanya dengan tausiah yang diberikan tadi? Boleh bertanya. Kalau tidak
Rp433.000. Yang kedua yaitu untuk pilpres sore hari ini yang mendapatkan yang pertama yaitu Ibu Erni RT 16. Untuk Ibu Erni. Yang kedua yaitu Ibu Yuni Kusiono RT 11. Yang ketiga yaitu Ibu Suryanti RT 18. RT 18 ya. Kemudian Ibu Kanti Yusuf RT 18. Monggo bagi Ibu ya. Ibu Eri, Ibu Yuni Kusiono, Ibu Suryanti, Ibu Kanti Yusuf. Untuk acara yang kelima adalah menutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.